Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan kali ini di suasana Ramadan yang masuk kepada hari-hari menjelang 20 hari ke depan, menjelang 10 hari yang kedua, tentu pastinya kita sama pada semangat nuzulul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuka lembaran-lembaran pelajaran. Apa itu fungsinya Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi dalam ayat itu, dalam surat 2 ayat 185, dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan bahwasanya bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi yang pertama, Quran berfungsi sebagai pedoman hidup buat manusia. Pedoman hidup, pedoman menjalani hidup, pedoman bagaimana hidup, pedoman bagaimana menghadapi persoalan hidup dan persoalan-persoalan yang secara historis, yang secara insani, yang secara perjalanan panjang peradaban manusia, dia merupakan sebuah pola yang berulang. Jadi Al-Quran merupakan pedoman yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran juga sebagai alat untuk menjelaskan al-bayyinah. Dijelaskan ada apa, kenapa, peristiwanya apa resikonya, apa kejadiannya, apa akibatnya. Nah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mempertegas 3 fungsi Al-Quran. Jadi fungsi yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penjelas, yang ketiga sebagai pembeda. Pembeda artinya sebagai bentuk kita punya pilihan dan pilahan. Pilihan kita mengambil yang Allah ridho atau yang Allah murka. Pilihannya kita mengambil bagian yang hak atau yang batil. Yang jelas pada pertemuan kali ini penyampaian dalam tausiah yang disampaikan dalam bentuk pesan-pesan dakwah di era akhir zaman, di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita mencoba menegaskan bahwasanya Al-Quran telah menegaskan tentang dirinya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia adalah sebuah pedoman yang paten permanen untuk orang-orang yang bertakwa. Yang jelas buat kita semua pada hari-hari yang kita lalui, kita penuh dengan berbagai dinamika, kita menghadapi berbagai persoalan, baik persoalan yang berhubungan dengan persoalan diri pribadi kita, maupun persoalan kita menghadapi relasi di internal keluarga kita, maupun persoalan-persoalan antar manusia dalam radius yang beragam. Baik dari antar keluarga, antar tetangga, antar wilayah, antar negara, dan seluruh peradaban manusia, dia akan mengalami kedamaian dan penataan yang rapi ketika Al-Quran dipergunakan sebagai rujukan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Pemirsa, pada pertemuan kali ini tentu kita ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, terkhusus yang di Indonesia. Kita perlu melihat satu data hasil riset dari sebuah kelembagaan yang bernama Dewan Masjid Indonesia, yang didahului juga pernah dilakukan riset resmi dari lembaga-lembaga representatif, bahwasannya masih lebih dari 70% generasi muda Indonesia yang beragama Islam belum atau tidak bisa baca Quran.
Artinya ini menjadi panggilan untuk semua lembaga-lembaga pesantren, lembaga-lembaga pendidikan pondok tahfiz, atau lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga-tenaga pengajar untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Yang tentu itu harus simultan berjalan dengan gerakan-gerakan lanjutan dari pemberantasan buta huruf Al-Quran. Mulai memberikan pemahaman-pemahaman secara umum tentang apa yang tercantum dan termaktub dalam Al-Quran. Yang tentunya harus diiringi lagi dengan sampai pada pembahasan-pembahasan yang bersifat tafsiriyah, yang bersifat penjelasan detail asbabun nuzul. Kenapa ayat itu turun? Dalam suasana apa ayat itu turun? Karena penjelasan itu akan membuat kita mendapatkan ibrah, mendapatkan pengetahuan tentang apa dan bagaimana situasi kita hari ini. Yang tentunya Al-Quran merupakan sebuah rumus utama, yang dia bisa dibuatkan rumus tengahan, rumus turunan, rumus detail, dan akhirnya sampai kepada aplikasi. Aplikasi yang sifatnya teknis, yang sifatnya administratif, yang sifatnya perilaku-perilaku normatif. Yang jelas sekali lagi, Al-Quran itu adalah kitab suci yang kita akan jaga, dan Allah telah juga menjamin menjaganya. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ada upaya untuk merusak Al-Quran dilakukan oleh banyak orang di banyak sejarah. Yang paling terdengar keras adalah kesungguhan pemerintah Cina untuk mengadaptasi Al-Quran dengan prinsip-prinsip Konghucu dan memuat ajaran-ajaran ateis komunis dalam Al-Quran yang akan dijadikan buku bacaan wajib buat muslim-muslim yang masih mau beragama di Cina sana. Artinya secara nilai prinsip kita akan menentang mereka, kita melawan mereka. Dan Indonesia punya kewajiban untuk melakukan pembenahan dengan target paling tidak. Kalau dengan semangat generasi emas 2045, maka kita buat target 5 atau 10 tahun ke depan, kita akan tuntaskan 73%, mungkin hanya tinggal 3% saja. Kerja ini kerja monumental, proyek-proyek besar yang harus langsung dikawal oleh ulama-ulama yang berkaliber, yang bertekad jihad, memiliki misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ditopang oleh keilmuan, yang ditopang oleh manajemen, yang ditopang oleh kelembagaan, yang ditopang oleh pembiayaan, yang ditopang oleh sistem-sistem kekuasaan yang menolong, yang membantu, yang meringankan, yang memudahkan, dan yang melancarkan. Pemirsa, fungsi Al-Quran adalah untuk menata diri manusia sebagai pribadi, dan secara makrokosmos dia menjadi sebuah pedoman untuk mengelola alam semesta. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua bahwa Quran telah menegaskan fungsi-fungsinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazilu zalimina illa khasara. Al-Quran juga berfungsi sebagai obat. Obat bisa dalam perspektif obat yang memberikan penyembuhan dalam konteks medis, dan itu adalah satu hal yang terbukti ketika diiringi dengan penambahan supply atau pemenuhan asupan berupa bentuk-bentuk pengobatan yang menggunakan sumber daya alam. Yang jelas Quran bisa jadi obat dalam artian obat pikiran, obat perasaan, obat psikologi, obat politik, dan obat-obat dari berbagai persoalan, dan itu membutuhkan pendalaman, membutuhkan proses penghayatan yang tentu perlu penjelasan dari para ahlinya. Para mufassirin telah menjelaskan dalam kitab-kitab tafsir mereka. Para intelektual muslim telah melahirkan banyak pedoman-pedoman. Satu yang sangat monumental sebagai penutup penyampaian ini adalah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Ketika beliau mendapatkan atau berproses mengambil program S3 di sebuah perguruan tinggi di Amerika, beliau membuat disertasi, tugas tulis akhir program doktoral, dia membuat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai pedoman filsafat ilmu, epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam beraktivitas dan berilmu pengetahuan. Pemirsa, apa yang terjadi? Ketika Andi Hakim Nasution waktu itu berkuliah tahun 80-an, para promotor dan dosen pembimbingnya menolak.
Mereka menolak seorang Andi Hakim Nasution menggunakan Al-Quran sebagai referensi utama untuk sebuah karya ilmiah akhir program doktoral pasca sarjana S3. Lalu dengan dibilang oleh promotornya, saudara Andi, Anda tidak akan boleh meneruskan ini dan Anda dianggap tidak ikut berkuliah. Lalu dengan gagah, dengan mantap dia katakan, baik Prof, saya tidak perlu selesaikan S3. Karena menurut saya Al-Quran ini adalah sumber belajar, sumber ilmu, sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber pedoman yang memiliki status di atas ilmu pengetahuan. Rupanya sikap daripada Andi Hakim Nasution ini telah menimbulkan reaksi dengan adanya rapat terbatas, perbincangan para dosen-dosen pembimbing, para promotor dan dokter-dokter ahli ilmu pengetahuan. Akhirnya para pimpinan di tingkat institusi tersebut mengadakan rapat yang cukup alot dan diputuskan saudara Andi Hakim Nasution diperbolehkan menuntaskan karya ilmiahnya di bidang yang dia buat. Maka lahirlah pedoman ilmu pengetahuan menurut Al-Quran, dan Andi Hakim Nasution adalah pernah menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor. Semoga menjadi pelajaran nuzulul Quran, lahirnya Al-Quran, turunnya Quran untuk pedoman sepanjang zaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.